Perkenalkan, namaku Nila Alfiani dengan NIM 7211421060. Di sini saya akan membahas mengenai evaluasi kinerja dan desentralisasi. Oke, masuk pada materi yang kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama ada menjelaskan bagaimana dan mengapa banyak perusahaan memilih untuk melakukan desentralisasi. Yang kedua, menghitung dan menjelaskan imbal hasil atas investasi atau return on investment. Yang ketiga, menghitung dan menjelaskan laba residual atau residual income dan economic value added. Yang keempat, menjelaskan peranan penetapan harga transfer atau transfer pricing dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Dan yang kelima, menjelaskan penggunaan balance scorecard dan menghitung waktu siklus, velocitas, dan efisiensi siklus produktif. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu menjelaskan bagaimana dan mengapa banyak perusahaan itu memilih untuk melakukan desentralisasi. Nah, kita bahas mengenai desentralisasi dan sentralisasi. Sebagian besar perusahaan dengan banyak pusat pertanggungjawabannya biasanya itu memilih satu di antara dua pendekatan pengambilan keputusan dalam mengelola berbagai aktivitas mereka yang beragam dan begitu rumit, yaitu mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi, keputusan itu dibuat di tingkatan tertinggi, di mana manajer pada tingkatan yang lebih rendah ditugaskan untuk menetapkan keputusan-keputusan tersebut. Sedangkan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan desentralisasi, itu memberikan kebebasan kepada para manajer di tingkatan yang lebih rendah untuk membuat dan menetapkan keputusan-keputusan yang penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Praktik mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajemen dengan tingkat yang lebih rendah di dalam sebuah perusahaan disebut dengan desentralisasi. Jadi, kesimpulannya, desentralisasi itu memberikan kesempatan bagi manajemen tingkat rendah untuk ikut andil dalam mengambil keputusan dengan cara mendelegasikan dari manajemen tingkat tinggi kepada manajemen tingkat rendah. Adapun alasan melakukan desentralisasi. Sebagian besar perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi karena beberapa alasan. Yang pertama itu yaitu kemudahan pengumpulan dan penggunaan informasi setempat. Kemudahan penggunaan dan pengumpulan informasi setempat dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas keputusan yang diambil dalam berbagai konteks, sehingga mendukung perkembangan dan kemajuan komunitas atau organisasi setempat. Terus yang kedua yaitu membuat manajemen pusat lebih fokus pada tanggung jawabnya. Dengan membuat manajemen pusat lebih fokus pada tanggung jawabnya, langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Hal ini tentunya didukung dengan suatu strategi tertentu. Dengan menjalankan strategi yang baik, manajemen pusat dapat lebih fokus dan pada tanggung jawab inti mereka dan menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi juga dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur dan efisien. Untuk alasan yang ketiga yaitu melatih dan memotivasi para manajer segmen. Melatih dan memotivasi manajer segmen merupakan investasi penting dalam pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Manajer segmen yang terampil dan termotivasi itu memiliki dampak besar dan pada kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Terus alasan yang terakhir yaitu mengenai meningkatkan persaingan, menempatkan segmen dalam kekuatan pasar. Meningkatkan persaingan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar, pelanggan, strategi bisnis yang relevan. Terus memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan di setiap segmen serta beradaptasi dengan perubahan pasar akan membantu perusahaan mencapai dan mempertahankan posisi yang kuat dalam bisnis tersebut. Setelah membahas mengenai alasan perusahaan itu melakukan desentralisasi, sekarang masuk pada pusat pertanggungjawaban, di mana manfaat desentralisasi merupakan untuk keputusan cenderung akan dibuat oleh manajemen dengan posisi lebih rendah yang memiliki pengetahuan lokal spesifik dalam penggunaan sumber daya guna memaksimalkan nilai perusahaan. Adapun unit divisi untuk mencapai desentralisasi. Desentralisasi biasanya dicapai dengan cara membuat unit-unit atau yang disebut dengan divisi.
divisi dapat dibedakan dengan beberapa cara, yaitu mengenai jenis barang atau jasa, lini geografis, ataupun pusat pertanggungjawaban. Adapun 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya atau cost center, ya, di mana manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya. Terus yang kedua pusat pendapatan atau revenue center, di mana manajer di sini hanya bertanggung jawab terhadap penjualan ataupun pendapatan. Yang ketiga jenis pusat laba atau profit center, di mana manajer bertanggung jawab baik terhadap pendapatan maupun biaya. Terus yang terakhir yaitu pusat investasi atau investment center, di mana manajemen di sini bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi. Pembahasan selanjutnya mengenai menghitung dan menjelaskan imbal hasil atau atas investasi atau return of investment. Nah, dalam mengukur kinerja pusat investasi menggunakan imbal hasil dan investasi memiliki beberapa rumus, yaitu atau ROI atau yang disebut laba operasional, dan ini mengacu kepada laba sebelum bunga dan pajak. Aset operasi atau operating asset adalah semua aset yang dibeli untuk menghasilkan laba operasi yang terdiri atas kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, peralatan. Aset operasi itu dapat dihitung menggunakan aset awal ditambah aset akhir itu dibagi 2. Sedangkan untuk menghitung return on investment atau ROI itu laba perusahaan itu dibagi dengan aset operasi rata-rata. Untuk menghitung margin dan perputaran itu menggunakan juga rumus return on investment, yaitu laba operasional dibagi penjualan ditambah dengan penjualan dibagi aset operasi rata-rata. Agar kita lebih paham, langsung saja masuk pada contoh mengenai menghitung aset operasi rata-rata, margin, perputaran, dan imbal hasil atas investasi. Di sini mengapa ada pertanyaan mengapa imbal hasil atau investasi adalah ukuran kinerja utama. Imbal hasil atau investasi mengaitkan laba yang diperoleh dengan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba tersebut. Nah, imbal hasil atas investasi tepat untuk perusahaan dan pusat investasi. Di sini dalam contoh soal ini terdapat informasi, yaitu divisi barat dari Selimar Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi berikut ini. Dan di sini tertera mengenai penjualan sebanyak $480.000. Terus ada beban penjualan pokok penjualan yaitu $220.000. Laba brutonya $258.000. Beban penjualan dan administrasinya $210.000, laba operasinya $48.000. Nah, ada informasi tambahan yaitu di awal tahun nilai aset operasi sebesar $277.000 dan di akhir tahun nilai aset operasinya yaitu $323.000. Dalam percontoh ini tuh diminta untuk divisi barat itu untuk hitung aset operasi rata-rata, margin, perputaran, dan imbal hasil atas investasi. Oke, solusinya yaitu aset operasi, kita menghitung aset operasi rata-rata dengan rumus yaitu aset awal ditambah aset akhir dibagi 2. Sudah diketahui di awal tahun itu aset operasi awalnya itu $277.000, terus di akhir tahun nilai aset operasinya yaitu 323, maka dijumlahkan terus dibagi 2 mendapatkan hasil $300.000. Untuk perhitungan yang kedua yaitu mengenai margin. Nah, diketahui bahwa rumus margin yaitu laba operasi dibagi dengan penjualan, maka $48.000 itu dibagi dengan $480.000 dengan hasil 0,10 atau 10%. Terus yang ketiga yang menghitung mengenai perputaran, di mana rumusnya yaitu penjualan atau dibagi aset operasi rata-rata yaitu $480.000 itu dibagi dengan $300.000 di mana kita sudah menghitungnya di awal tadi yaitu dengan hasil 1,6. Nah, untuk menghitung return on investment itu dengan rumus margin dikali perputaran. Margin memperoleh hasil 0,10, terus perputaran itu memiliki hasil 1,6, maka hasilnya
return of investment yaitu 16%. Nah, masuk selanjutnya yaitu masuk pada keunggulan imbal hasil dan kelemahan imbal hasil atas investasi. Di sini saya akan membahas dulu mengenai keunggulannya, di mana keunggulannya yaitu yang pertama, return on investment itu mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi yang seharusnya sudah menjadi hal yang biasa bagi manajer pusat investasi. Terus keunggulan yang kedua yaitu ROI mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada efisiensi biaya. Terus keunggulan yang ketiga yaitu return on investment itu mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada efisiensi aset operasi. Di samping ada keunggulan itu ada kelemahan, yang mana kelemahan yang pertama yaitu return on investment itu dapat menimbulkan terjadinya fokus yang sempit, yaitu hanya pada tingkat keuntungan divisi dan mengorbankan tingkat keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Terus kelemahan yang kedua yaitu return on investment itu mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada jangka dan menyumbangkan jangka panjang. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai menghitung dan menjelaskan laba residual, residual income, dan economic value added atau EVA. Dalam mengukur kinerja pusat investasi itu terdapat dua pendekatan. Yang pertama ada laba residual, di mana laba residual adalah selisih antara laba operasi dan imbal hasil dolar minimum yang dipersyaratkan atas aset operasi perusahaan. Nah, di sini terdapat rumus laba residual, yaitu laba residual dikurangi dengan imbal hasil minimum dikali aset operasi rata-rata. Dengan keterangan yaitu jika laba residu itu lebih besar dari 0, maka divisi memperoleh laba yang lebih besar dari biaya modal minimum. Sedangkan jika laba residu lebih kecil dari 0, maka divisi memperoleh laba yang lebih kecil dari biaya modal minimum. Terus jika laba residu itu sama dengan 0, maka divisi memperoleh laba tepat sebesar biaya modal minimum. Nah, di sini masuk pada contoh menghitung laba residu, di mana informasi terkait yaitu ada penjualan, beban pokok penjualan, margin bruto, terus ada beban penjualan dan administrasi, ada pun juga laba operasi yang telah tercantumkan pada soal di samping tersebut. Nah, pada awal tahun nilai aset operasi itu perusahaan sebesar 277.000 US dollar dan di akhir tahun aset operasinya itu 323.000 US dollar. Dan di sini Shalimar Company itu mensyaratkan imbal hasil minimum sebesar 12%. Nah, aset operasi rata-rata diperoleh hasil yaitu 300.000 US dollar seperti apa yang kita telah contoh sebelum-sebelumnya. Nah, untuk menghitung laba residu yaitu dengan rumus laba operasi dikurangi imbal hasil minimum dikali aset operasi rata-rata. Diketahui bahwa laba operasinya sebesar 48.000 US dollar. Terus tadi hasil mensyaratkan imbal hasil minimumnya 12%, maka 0,12% dikali dengan 300.000 US dollar aset operasi rata-ratanya dengan hasil akhir yaitu 12.000 US dollar. Selanjutnya itu mengukur kinerja pusat investasi. Untuk pendekatan yang kedua yaitu menggunakan economic value added. Economic value added atau kita sering sebut dengan EVA adalah laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal dalam dolar yang digunakan. Nah, biaya modal dalam dolar yang digunakan adalah biaya modal dalam persentase aktual dikalikan dengan total modal yang digunakan. Terus dengan keterangan jika EVA itu lebih besar sama dengan 0, maka perusahaan itu menciptakan kekayaan. Sedangkan jika EVA itu kurang dari 0, maka perusahaan itu merusak kekayaan. Dan sekarang ini masuk pada menghitung economic value add. Diketahui informasi seperti gambar yang di samping bahwa di dalam laba rugi itu ada penjualan, beban pokok penjualan, dan sampai dengan laba neto itu tercantum pada soal tersebut. Nah, di sini total modal yang digunakan itu sama dengan 300.000 US dollar dan biaya modal aktual Shalimar itu sebesar 10%. Nah, untuk menghitung EVA sendiri dengan rumus yaitu
laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal aktual dalam persentase itu dikali dengan total modal yang digunakan. Maka 33.600 itu kan laba neto. Nah, itu dikurangi dengan 10%. 10%-nya tadi kan modal aktual Salimar dan dikali dengan total modal yang digunakan yaitu sebesar 300.000 US dollar. Maka hasil yang diperoleh akhirnya yaitu 3.600 US dollar. Materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan dan persamaan antara perhitungan laba residu dasar dengan EVA. Nah, dua metode tersebut merupakan suatu perhitungan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, keduanya ini tuh mencoba untuk mengukur sejauh mana perusahaan itu tuh menghasilkan keuntungan setelah mempertimbangkan biaya modalnya. Adapun perbedaannya ya dari laba residu dasar dengan EVA yaitu laba residu itu dapat menggunakan laba sebelum pajak. Selain itu, laba residu itu menggunakan tingkat imbal hasil minimum yang dipersyaratkan dan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas. Sementara EVA menggunakan pendapatan setelah pajak dan mensyaratkan perusahaan untuk menghitung biaya modal sesungguhnya. Meskipun ada perbedaan dalam cara perhitungan dan pendekatan, baik laba residu dasar maupun EVA digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam perusahaan dan memberikan gambaran tentang apakah perusahaan menghasilkan nilai tambah ataupun tidak. Pilihan antara keduanya itu tergantung pada preferensi manajemen dan tingkat kompleksitas yang diinginkan dalam pengukuran kinerja keuangan. Oke, materi selanjutnya yaitu kita membahas mengenai menjelaskan peranan penetapan harga transfer atau transfer pricing dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Penetapan harga transfer atau transfer price adalah harga sebuah komponen yang dibebankan oleh divisi penjual kepada divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Nah, penetapan harga transfer adalah permasalahan yang rumit dan memiliki dampak terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung masuk ke ilustrasinya saja ya teman-teman. Nah, di sini diibaratkan ada divisi A dan juga divisi B, di mana memiliki aturan masing-masing ataupun keterangannya masing-masing. Di divisi A itu memproduksi komponen dan mentransfernya ke divisi C dengan harga transfer 30 US dollar per unitnya. Di divisi C itu membeli komponen dari divisi A untuk harga transfernya juga sama yaitu 30 US dollar per unit dengan menggunakannya dalam produksi produk akhir. Di divisi A dan divisi C itu berarti harga transfernya sama-sama 30 US dollar per unitnya. Nah, di divisi A itu diakui sebagai pendapatan untuk divisi A, sedangkan untuk divisi C itu diakui sebagai biaya untuk divisi C. Di divisi A itu meningkatkan laba, sedangkan di divisi C itu menurunkan laba, dan juga di divisi A itu meningkatkan return on investment. Kalau di divisi C itu menurunkan return on investment. Dari ilustrasi tersebut dapat dijelaskan atau disimpulkan bahwa harga transfer yang dikenakan oleh divisi penjualan dalam suatu perusahaan kepada divisi pembeli di perusahaan yang sama itu meningkatkan pendapatan divisi penjualan dan meningkatkan biaya divisi penjualan. Materi selanjutnya masuk pada kebijakan penetapan harga transfer. Harga transfer itu adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan atau entitas bisnis untuk menentukan harga produk atau layanan yang diperdagangkan antara unit atau divisi yang berbeda di dalam organisasi tersebut. Nah, dalam konteks desentralisasi, di mana perusahaan bisnis itu keputusan itu dibagi antara berbagai unit ataupun cabang. Penetapan harga transfer ini dapat menjadi salah satu aspek penting dalam mengatur hubungan keuangan antara unit-unit tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa kebijakan penetapan harga transfer. Yang pertama itu ada harga pasar. Nah, nih, harga pasar itu harga yang dikenakan di pasar di luar perusahaan. Untuk yang kedua yaitu harga transfer berdasarkan biaya. Misalnya nih, total biaya produk. Nah, itu tuh masuk pada harga transfer berdasarkan biaya. Terus yang ketiga yaitu harga transfer negosiasi. Nah, antara manajemen divisi pembeli dan divisi penjual itu melakukan negosiasi begitu. Nah, ini tuh masuk pada harga transfer negosiasi.
Sebab selanjutnya yang akan dibahas yaitu menjelaskan penggunaan balance scorecard dan menghitung waktu siklus, velositas, dan efisiensi siklus produksi. Nah, kita masuk pada materi balance scorecard. Sebenarnya balance scorecard itu apa sih? Balance scorecard adalah sistem manajemen strategi yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategi. Balance scorecard menjabarkan visi dan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan ukuran-ukuran kinerja untuk 4 perspektif berikut. Adapun 4 perspektif berikut antara lain yaitu yang pertama itu perspektif keuangan ataupun financial perspektif, yang kedua perspektif pelanggan ataupun customer perspektif, yang ketiga perspektif proses bisnis internal ataupun internal business proses perspektif, yang terakhir yaitu perspektif pertumbuhan infrastruktur dan pembelajaran. Setelah membahas mengenai balance scorecard, di sini kita masuk pada materi waktu siklus dan velositas. Waktu siklus dan velositas adalah dua ukuran operasional atas kemampuan menanggapi. Nah, waktu siklus itu merupakan lamanya waktu yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output dari sejak bahan baku itu diterima ataupun titik awal siklus sampai barang dikirim ke persediaan barang jadi. Sedangkan velositas atau velocity adalah suatu jumlah unit output yang dapat diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu ataupun jumlah unit yang diproduksi dibagi dengan waktu. Langsung saja masuk pada contoh menghitung waktu siklus dan velositas, di mana informasi seperti gambar yang telah ada itu, perusahaan itu memiliki data dari satu sel manufakturnya yang setelah disebutkan sekian-sekiannya, dan kita diminta untuk hitunglah waktu siklus teoritis dalam menit, terus menghitung waktu siklus aktual dalam menit, terus menghitung velositas dalam unit teoritis per jamnya, terus yang terakhir itu untuk menghitung velositas dalam unit aktual per jam. Nah, dari informasi yang ada kita dapat menjawab bahwa waktu siklus teoritis itu adalah 40 jam. 40 jam itu adalah jumlah jam produktif dalam satu triwulan, itu kan 40.000 jam, 60 menit per jamnya karena kita disuruh dalam menit, dibagi dengan 200.000 unit. 200.000 unit yaitu unit produksi maksimum dalam satu triwulan ataupun periode 3 bulan. Maka waktu siklus teoritis itu memperoleh hasil 12 menit per unitnya. Untuk menghitung waktu siklus aktual yaitu 40.000 jam dikali dengan 60 menit per jamnya dibagi dengan 160.000 unit. Nah, 160.000 unit di sini adalah unit produksi aktual dalam satu triwulan. Maka waktu siklus aktual yang diperoleh yaitu 15 menit per unitnya. Untuk velositas teoritis 60 menit per jam dibagi dengan 12 unit per menit per unitnya yaitu hasilnya 5 menit per jam. Untuk velositas aktual itu sebesar 60 menit per jamnya itu dibagi dengan 15 menit per unit, itu memperoleh 4 unit per jam ataupun 160.000 unit per triwulan itu dibagi dengan 40.000 jam per triwulan yaitu sama dengan 4 unit per 4 jam. Untuk selanjutnya masuk pada efisiensi siklus manufaktur. Sebenarnya efisiensi siklus manufaktur itu merupakan ukuran operasional berdasarkan waktu lainnya untuk menghitung manufaktur. Nah, di sini terdapat rumus efisiensi siklus manufaktur ataupun bisa disebut dengan MCE, yaitu waktu pemrosesan itu dibagi dengan waktu pemrosesan ditambah waktu pemindahan ditambah waktu pemeriksaan ditambah juga waktu menunggu. Jadi ditambahkan dulu baru waktu pemrosesan itu dikurangi dengan hasil tambah-tambahan tersebut. Langsung saja pada contoh menghitung efisiensi siklus manufacturing atau MCE, di mana informasi sudah jelas disampaikan dalam PPT tersebut. Nah, di sini ada tambahan waktu siklus aktual itu 15 menit, waktu siklus teoritisnya itu 12 menit. Nah, di sini kita diminta untuk hitunglah jumlah waktu pemrosesan dan jumlah waktu tidak memproses. Yang kedua, hitunglah MCE. Oke, di sini
Yang pertama itu waktu pemrosesan itu sama dengan waktu siklus teoritis. Oleh karena itu, jika semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada waktu yang terbuang percuma, maka diperlukan 12 menit untuk memproduksi satu unitnya. Oleh karena itu, waktu tidak memproses seharusnya ada selisih antara waktu siklus aktual dan waktu siklus teoritis, di mana waktu pemrosesan itu sama dengan waktu siklus teoritis, yaitu 12 menit. Terus waktu tidak memproses itu sama dengan waktu siklus aktual dikurangi waktu siklus teoritis, yaitu 15 menit dikurangi dengan 12 menit sama dengan 3 menit. Terus kita menghitung mengenai MCI. Nah, MCI itu memiliki rumus, yaitu waktu pemrosesan itu dibagi dengan jumlah antara waktu pemrosesan ditambah dengan waktu yang tidak bermanfaat. Maka 12 itu kan waktu pemrosesan. Nah, itu dijumlah dibagi dengan penjumlahan antara 12 menit ditambah 3 sama dengan hasil akhirnya 0,8 ataupun 80%. Oke, kita udah di ujung video. Terima kasih teman-teman udah yang mendengarkan. Oke, saya ucapkan terima kasih. See you guys, see you next video.